Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Gudi TV, tentunya di channel kebanggaan para penjilat Mukidi. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video saya kira cukup menarik, di mana Ibu Koni membeberkan persoalan perencanaan Jokowi terhadap Prabowo, di mana dalam pengamatan Ibu Koni, Prabowo hanya diperalat oleh Jokowi. Ini sangat mengerikan dan mau dibawa kemana bangsa ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa penjelasan Ibu Koni dan juga komentar-komentar pedas para netizen terhadap si pembela Mukidi ini. Bentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Jadi sudah paham ya saudara-saudara ya, yang selama ini kita tuh cuma mengkhawatirkan misalnya aduh Pak Prabowo ini kayaknya umurnya udah lanjut ya, kayaknya kesehatannya agak kurang bagaimana ya, nanti kalau Pak Prabowo misalnya sakit atau Pak Prabowo misalnya terjadi apa-apa terhadap beliau, otomatis yang menggantikan Pak Prabowo adalah wakilnya, yaitu Gibran. Gibran bisa nggak ya? Gibran mampu nggak ya? Itu kan yang selama ini yang kita pikir, kemungkinan yang ada di pikiran kita itu loh. Ternyata ini sekarang fix. Jadi video ini adalah Ibu Koni Bakri, beliau adalah seorang pengamat militer gitu loh, yang ketemu langsung menurut pengakuan ibu ini ya, insya Allah benar ya, semoga aja benar gitu ya. Jadi beliau ketemu dengan Pak Rosan Ruslani, ketua TKN Gibran. Terus Pak Rosan tuh menceritakan tentang apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Katanya ya Pak Prabowo cuma 2 tahun, nanti setelah itu dilanjut oleh Gibran gitu loh. Aku dengan pemikiran aku, coba deh kamu pikir deh, kamu memilih pemimpin Indonesia, memilih presiden Indonesia, apakah untuk dirimu sendiri, apa juga untuk misalnya nih kamu ngelihat tetangga kamu atau saudara kamu yang dalam keadaan maaf kekurangan gitu kan, susah makan, lapangan kerja juga susah gitu, segala apa-apa tuh sekarang mahal gitu loh. Kamu cuma memikirkan buat diri kamu sendiri atau juga memikirkan orang lain sih? Atas dasar itu aku berpikir gini, coba deh kita buka ya pikiran kita ya, kita betul-betul kosongin, empty gitu pikiran kita, terus kita pikir itu, seandainya Gibran jadi presiden, apakah beliau mampu, apakah beliau bisa memimpin negara yang sebesar ini? Sedangkan kan kita tahu latar belakang bagaimana Gibran bisa sampai ada di posisi sekarang ini. Jadi ini aku mengutip kriteria pemimpin itu apa aja sih nih? Jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Sementara ingat kan soal MKMK. Memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu berkomunikasi kepada publik. Ini nih yang orang tuh kadang-kadang suka aneh deh aku deh. Kalau ada seorang calon presiden yang mampu untuk berkomunikasi, pintar bicara, bukan pintar ngibul ya. Pintar bicara sama pintar ngibul itu beda. Kalau pintar bicara dia bisa ngasih tahu visi misinya itu apa, itu dalam waktu 1 menit misalnya dia menjelaskan apa yang menjadi visinya, misinya ke depan pada saat dia menjadi presiden. Misalnya ada masalah dan bagaimana cara dia menanganinya. Itu orang yang pintar dalam berkomunikasi, orang yang pintar ngomong, beda sama orang yang pintar ngibul. Kalau pintar ngibul itu gimana? Janji nggak naikin itu, nggak naikin ini, ternyata naikin. Nah itu orang pintar ngibul. Lalu memahami kebutuhan masyarakat dan berempati pada rakyatnya. Mampu menganalisa situasi, mampu beradaptasi pada sesuatu yang terjadi dan terampil berkomunikasi. Gak bisa seorang pemimpin tuh yang kayak bicaranya tuh terbatas gitu loh. Kalau ditanya-tanya gitu sama wartawannya, apa? Kenapa? Ya nanti kita lihat aja bagaimana. Apa? Terus kabur gitu. Sekali dia ngomong panjang salah, asam sulfat lah gitu kan. Cabut iup tambang ilegal lah kan gitu. Jadi bingung gitu kan. Terus ada lagi yang bilang, kita harus dorong dong anak muda tuh harus jadi pemimpin, bla 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 segala macam. Lihat tuh di Prancis, Perdana Menteri yang umur 34 tahun. Gabriel Attal yang ganteng ini memang umurnya 34 tahun, tapi dia sudah berkecimpung, terjun langsung dalam bidang politik sejak umur 17 tahun loh. Ini aku kasih tahu garis besarnya nih. Tahun 2017, Gabriel Attal sudah menjadi deputi Macron. Tahu Macron kan, presiden Prancis ya. Umur 29 tahun jadi menteri pendidikan. Tahun 2020 jadi juru bicara pemerintahan, dan itu nggak pakai jalur paman. Jadi ini bukan sekedar anak muda jadi pemimpin, bukan. Tapi ini masalah bagaimana mengurus negara. Dia mampu nggak? Itu loh, bukannya aku underestimate, ya ampun Gibran dibanding aku, ya Allah Gibran itu anak presiden, gue anak siapa gitu kan ibaratnya kan. Cuma kita juga mesti lihat rekam jejaknya beliau selama minimal 10 tahun ini, minimal loh. Ya kan sekarang Gibran umur berapa? 40 tahun. Oke, 10 tahun terakhir. Gak usah ngomong dari umur 17 tahun deh. 10 tahun terakhir aja. Apa yang sudah dilakukan Gibran? Demi negara ini, demi rakyat ini. Oke, 2 tahun jadi wali kota. Oke, setelah itu sebelumnya jadi apa? Itu bukannya aku underestimate ya, aku juga bukan siapa-siapa, aku cuma debu dalam di atas kertas gitu sebenarnya. Cuma maksud aku ini buat negara Indonesia gitu loh. Jadi
dan sebagai presiden juga akan menghadapi yang namanya hubungan dengan negara luar ya kan, seperti hubungan multilateral, hubungan bilateral, hubungan regional gitu kan, berkomunikasi dengan presiden-presiden lain gitu loh. Aduh, susah deh ngomongin. Jadi aku sarankan kamu nonton film Dirty Foods. Kemarin aku nonton di RH Channel, jadi Refli Harun Channel ya, aku nonton situ. Tapi kayak channel-channel lain juga ada ya, channel-channel besar yang lain juga ada beberapa yang menayangkan video tersebut, film tersebut. Kamu nonton film itu, kamu kosongin dulu pikiranmu, kamu kosongin dulu hatimu, hilangkan semuanya, semua ego, hilangkan ada rasa kecenderungan terhadap salah satu paslon, karena di film ini ya tentang tiga-tiganya paslon itu sebenarnya diulas semuanya gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar memandang ini secara logika gitu loh, logika bahwa kamu adalah rakyat Indonesia, kamu pemilik dari negara ini, kamu rakyat Indonesia, kamu pemilik negara ini, jadi kamu berhak untuk menentukan apa yang terbaik buat dirimu dan untuk negaramu juga gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mau dinaikin gaji biar nggak korupsi. Orang kalau mental rampok, mental maling nggak ngaruh. Orang di mata dia yang penting hidup tuh senang, mewah. Ya nggak bakalan mikir orang gitu, bakalan mati. Orang mati masuk mana? Nggak bakalan mikir orang gitu mah. Ada pemimpin jujur malah lu miskin, tolol lu pada goblok. Ada yang begitu lu piara, makan tuh pencarian lu nggak tanggung 271 T, masih nyalain orang aja. Buta mata lu, kodok susah urusan kodok mah, otak lu gabrus. Panjul. Terkait dengan apa yang menjadi penjelasan Ibu Koni, kalau sampai ini benar adanya bahwa strategi Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, maka hal ini adalah hal yang paling mengerikan dalam dunia politik di Indonesia. Dan kita merasa kasihan juga dengan Prabowo kalau sampai itu terjadi. Kenapa Pak Prabowo ditarget hanya 2 tahun dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gibran. Hal mengerikan apa yang akan dilakukan Jokowi terhadap Prabowo, dan di mana hati nuraninya sampai ingin melakukan hal yang betul-betul di luar nalar. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Koni tidak sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan Pak Jokowi, karena kalau itu sampai terjadi maka kita tidak pernah tahu bagaimana kemarahan rakyat Indonesia terhadap Jokowi dan keluarganya. Dan tentu hal itu tidak akan pernah terbendung. Secara otomatis terciptalah kekacauan-kekacauan yang lebih dahsyat lagi dari sebelumnya kalau hal ini betul-betul terjadi. Dan kita doakan mudah-mudahan kedepannya tidak lagi terjadi kekesuruhan seperti yang sekarang, karena dampaknya pasti yang merasakan adalah rakyat dan negara. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.